Nah, apalagi ya, orang-orang yang saya sebutkan tadi, seperti si Heri Pras, Guru Gembul, kemudian Nur Ihya itu. Ini coba sodori mereka itu, apa, kitab-kitab ya. Nah, kayak Heri Pras sama Guru Gembul ini jangankan untuk memahami. Mereka itu untuk membaca secara benar saja, i'rab yang ada di dalam kitab, itu mereka saya yakin nggak bisa. Bukan saya yakin ya, saya tahu begitu. Kalau Guru Gembul ya dari pemahaman dari pengakuannya, karena dia memang tidak pesantren. Kalau si Heri Pras ya kelihatan dari pola pikir dan cara bicara dan cara dia mengkritisi begitu. Itu kelihatan orang yang nggak pernah megang kitab sama sekali, dalam tanda petik majas begitu ya, megang kitab tuh bukan bukan megang-megang begitu. Belum pernah itu, khatam satu kitab tauhid misalkan, belum pernah orang-orang seperti itu. Nah, Nur Ihya itu sama, dia itu tidak bisa istidlal. Jadi kalau disuruh baca kitab itu, ya saya katakanlah mending dia itu ya baca kitabnya, meskipun masih banyak yang salah. Banyak yang salahnya itu nanti ada 2, ada sabkul lisan, ada memang tidak paham i'rab. Nah, dia itu i'rabnya tidak terlalu bagus ya, ilmu nahwunya tidak terlalu bagus. Bagaimana orang seperti ini mau memahami agama begitu. Nah, jadi, yang saya ingin bagikan di sini, kita nih ya, atau apa, sebagai orang-orang yang awam nih, orang-orang yang nggak paham agama, cobalah orang-orang seperti itu diperingati gitu ya, kalau tidak ya dijauhi, karena membahayakan. Bagaimana mereka itu bisa terfikir atau bisa apa, memiliki metodologi berpikir syariat, kalau baca kitab saja tidak bisa, dan ini bagian dari buta huruf. Bagian dari buta huruf. Jadi orang yang buta huruf kok ditanya masalah-masalah kompleks tentang agama. Sedangkan tadi jangankan orang yang buta huruf, orang yang sudah baca pun belum tentu bisa memahami agama. Karena konsepnya agama itu sulit ya. Itu kita harus paham banyak sekali fan ilmu ya. Di dalam apa? Di dalam fan Arabiyah saja ini baru membicarakan fan ilmu Arabiyah. Itu ada ilmu lughah, ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu ma'ani, ada badi', ada, apa itu namanya, bayan, kemudian ada qorofi, kemudian ada kalau kita mau membahas apa, nazom, itu ada yang namanya ilmu arud, kemudian ada ilmu wadho', ada ilmu istiqaq, banyak sekali. Itu 12 fan ilmu hanya di dalam fan ilmu Arabiyah saja. Ya dalam pengertian kalau kamu tidak kenal kepada fan-fan ilmu yang tadi, jangankan memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Memahami syarahnya para ulama pun terhadap Quran dan hadis tidak akan mampu, tidak akan paham. Ya, belum nanti kita misalkan bicara tentang alat istidlalnya ya, usul fikih. Sedangkan usul fikih itu muara dari ilmu-ilmu yang ada. Itu kita harus sudah pandai nahwunya, sudah pandai sorofnya, harus sudah pandai balagohnya, ma'ani dan bayan begitu minimal. Kemudian kita harus paham istiqaq dan lain sebagainya. Ya, mantik apalagi itu di dalam usul fikih itu penting sekali karena nanti akan ada bab kias, kemudian bagaimana kita itu bisa memaknai am dan khos, ya bagaimana kita itu bisa memahami salbul umum dan umum salbi. Ini sulit agama itu. Jadi nggak bisa difahami oleh orang-orang yang buta huruf kayak Heri Pras, Guru Gembul dan teman-temannya itu. Nah, cuman permasalahannya seperti ini. Makanya tadi takjub kita itu kan. Orang mau agama tapi malah menjadikan orang-orang yang buta huruf sebagai panutan. Ya karena tadi kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu inti dari hadis itu adalah orang-orang akan menjadikan juhala, orang-orang yang sangat bodoh sebagai ruusan, sebagai pemimpin-pemimpin. Maksud pemimpin di sini adalah yang diikuti, begitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi salah satunya diantaranya itu karena akses terhadap pembicaraan orang lain dipermudah. Ya. Jadi kalau zaman dahulu di dalam kekhalifahan Islam, jika seseorang ini ingin melontarkan subhat kepada suatu komunitas, dia itu harus melewati banyak sekali rintangan. Ya, jadi kalau misalkan dulu nih ada Khawarij ya atau ada Mu'tazilah, ini ingin masuk ke daerah Ahlus Sunnah itu sulit. Ya mau gimana caranya? Kalau misalkan mereka itu mau menyebarkan paham lewat tulisan, ya sulit karena ada polisi-polisinya di situ. Wah ini tidak sesuai ini dengan Ahlus Sunnah, maka bisa dibakar begitu ya, bisa diboikot.
Atau misalkan dengan cara khutbah, ya mau gimana caranya? Mau ke pasar kemudian ngomong, nggak bisa juga ditangkap karena tidak sesuai dengan madhab pemerintahan. Sekarang kan di kita tidak ada seperti itu karena memang negara Indonesia ini tidak menganut salah satu madhab. Yang mana padahal bermadhab itu wajib, begitu. Yang mana memahami agama dengan sanad sampai kepada Rasulullah itu wajib padahal harus. Karena agama itu ya ad-din, tadayun itu. Kita harus mengikuti, bukan kita menginovasi itu. Ya namanya bid'ah nanti kalau berinovasi. Nah, ala kulli halin begini dulu ya. Jadi buta huruf tadi, kita balik lagi ke buta huruf. Takjub kita itu heran. Ya, ada orang-orang yang jangankan untuk memahami, untuk membaca saja tidak mampu, tapi dijadikan panutan-panutan begitu. Nah ini harus diperhatikan. Kenapa seperti itu? Ya diantaranya tadi. Sekarang itu subhat itu mudah menyebar. Diantaranya lewat media sosial itu. Jadi orang bisa bikin channel, ya kayak saya ini bisa bikin channel, kemudian bisa ngomong, kemudian orang itu ngeklik, oh ternyata cocok ya sama saya, ya udah didengerin terus. Akhirnya jadi panutan begitu. Padahal belum tentu juga sah dan pantas untuk menjadi panutan. Nah ini ada hal menarik begitu ya. Jadi karena YouTube itu ini negeri antah berantah begitu ya. Kita mau cari apa saja di situ ada. Apa saja di situ kita mau cari ada. Jadi kalau misalkan sedari awal ya, kita ini sudah punya i'tiqad, sudah punya keyakinan. Misalkan begitu ya, bahwa yang namanya tahlilan itu haram. Kamu buka YouTube, ada tuh yang bilang haram. Kemudian kamu mau bilang bahwa sebelum mendengarkan ceramah di YouTube, kita itu sudah punya keyakinan bahwa kita ini bisa menyatu dengan Allah. Cari itu di YouTube, ada yang ngomong kayak gitu. Ya. Kemudian kita punya i'tiqad bahwa yang namanya ruh itu bukan makhluk. Cari di YouTube, ada yang ngomong kayak gitu. Nah pada akhirnya tatkala kita masuk ke ruangan sosial ini, kita bukan berguru, tetapi mencari afirmasi. Jadi hanya mencari kelompok yang kita itu cocok dengannya begitu. Sebagaimana saya singgung kemarin. Karena memang di alam ruh itu kita sudah berkelompok-kelompok. Jadi tatkala masuk ke alam dunia itu akhirnya kita berkelompok-berkelompok juga begitu. Berkelompok-kelompok lagi. Nah ini miris ya. Jadi masuk ke YouTube kemudian mencari ceramah, hanya mencari afirmasi yang mana ternyata ini cocok nih sama saya nih. Oh ini tidak cocok nih. Jadi yang tidak cocok ya dibuang, yang cocok ya diambil begitu. Bukan memperbaiki diri, mengikuti agama sebagaimana seharusnya. Nah begitu. Jadi susah memang karena memang mungkin di akhir zaman ini sudah zamannya pengelompokan begitu ya. Ya yang man ihtada, barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah ya sudah mendapatkannya, barang siapa yang tidak ya berkumpul dengan orang-orang yang sesat begitu. Nah ala kulli halin belajarlah agama dari ahlinya begitu ya. Kalau mau lihat YouTube itu jadikanlah untuk hiburan ya atau untuk perbandingan. Cuman kalau mau belajar agama itu belajarlah ke kiai-kiai begitu ya yang ada, supaya ada tadrij, ada tingkatan di dalam beragama itu. Kita tahu kalau misalkan kita itu statusnya hanya ingin praktek di dalam agama, ya nanti dikasihnya itu bab-bab fikih yang praktikal begitu yang bisa dipraktekkan. Kalau kita memang mau memahami agama dengan betul, ya harus belajar dari awal itu, dari nahwu, dari sorof, kemudian tauhidnya juga, kemudian fikihnya juga, nanti ke usul fikihnya juga begitu. Itu harus ada tadrij. Nah supaya kita ini faham betul mengenai agama ya. Nah ala kulli halin mendapatkan hidayah di akhir zaman ini secara media itu mudah, tapi secara penerimaan itu sulit karena hijabnya itu semakin banyak. Ya demikian, mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan-golongan yang buta huruf ini ya. Nanti saya elaborasi lagi lebih jauh akan hal ini karena mereka pasti akan ada sanggahan. Oh sekarang kan ilmu sudah bisa diambil dari mana saja, sudah banyak buku terjemahan. Alah nanti saya bahas tentang terjemahan itu ya. Itu nggak cukup kamu itu kalau mau jadi alim, mau jadi seseorang yang berilmu, itu mengambil ilmu dari terjemahan itu nggak cukup. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.